Dengan memboyong dua anak kembar kami berusia 2 tahun, Stephanie dan Hudson atau Sony, pada bulan September 1999, kami berangkat ke Afrika Selatan. Fokus pelayanan di sana adalah menjangkau kelompok orang yang sejak ratusan tahun yang lalu ditelantarkan oleh gereja. Bertahun-tahun nenek moyang mereka bekerja sebagai budak pada orang kulit putih di Afrika Selatan, dan banyak di antara mereka yang tinggal bersama orang Kristen majikan mereka, tetapi mereka tidak pernah diajar tentang siapa itu Yesus dan apa yang Yesus telah perbuat bagi umat manusia. Untuk mereka ini, kekristenan adalah penjajahan dan orang Kristen adalah penjajah, kafir, serta berkelakuan buruk dan kasar. Mereka terbiasa melihat gedung gereja yang besar dan indah, tetapi mereka hidup terasing di luar tembok gereja. Mereka terbiasa melihat orang Kristen ke gereja dengan Alkitabnya, tetapi para budak ini terlewati dan tak pernah mendengar berita akan kasih Allah. Tuhan membawa kami untuk melayani mereka yang terlupakan ini dan tercecer ini selama di Afrika Selatan. Memulai pelayanan ini bukan dengan pengalaman mulus yang disambut welcome oleh orang yang akan kita layani. Minggu pertama, saya mengalami perampokan pada siang bolong di tengah jalan dan nyaris dibunuh oleh 3 orang hitam Afrika. Dompet saya diambil, termasuk uang yang masih dari Indonesia dan kartu identitas saya. Akibatnya, saya harus berurusan dengan kantor polisi. Tetapi sialnya, polisi setempat ketika itu tidak banyak menolong. Sebaliknya, mereka berkata, hal itu sudah terbiasa di negeri ini. Saya marah kepada Tuhan, tetapi dalam 2 minggu masa trauma itu, Tuhan melayani dan menyadarkan saya bahwa itulah cara Tuhan untuk memperkenalkan kepada saya dunia macam apa yang akan saya hadapi di Afrika. Hampir 14 tahun sudah ketika kesaksian ini saya tuliskan. Kami bekerja di negeri Mandela ini dengan berbagai macam pengalaman. Ternyata belajar tentang misi di bangku kuliah jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengalami sendiri dalam pelayanan. Lain orang, lain pula metode pendekatan kita. Tidak ada satu teori misi yang mujarab untuk semua orang, meskipun itu satu suku dalam negara yang sama. Yang benar ialah bahwa Tuhan memakai kita sebagaimana kita adanya, dan Dia selalu memberikan metode yang tepat pada waktu yang tepat dan orang yang tepat pula. Ditolak oleh sesama Kristen, dimarahi dan diintimidasi oleh kelompok orang yang kita layani adalah bagian dari pengalaman sehari-hari. Tidak bisa diharapkan meskipun orang Kristen di sekitar kita otomatis akan menyetujui pekerjaan yang kita kerjakan. Puji Tuhan, selama ini kami juga merasakan bukan saja pengalaman menyenangkan dari orang yang kami layani, bahkan kami diterima dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga mereka. Dalam pengalaman selama ini, tantangan yang paling serius saya hadapi bukan dari orang yang saya layani. Karena bagaimanapun, reaksi mereka terhadap kita, menolak atau menerima, itu sudah kita prediksi sebelum itu terjadi, sehingga kita sudah siap. Yang menjadi tantangan serius bagi saya ialah dari dalam. Seperti relasi dengan rekan sekerja, yakni ULB lain dalam tim, disharmoni bisa terjadi karena berbeda pandangan teologi, karena struktur organisasi, dan sebagainya. Hal lain ialah cara pandang yang berbeda tentang kepercayaan lain, yang kadang-kadang campur aduk dengan perasaan personal dan pendapat orang lain. Akibatnya, sering menjadi stereotip dan judgmental kepada kelompok yang akan kita layani, meskipun belum bertemu dengan orangnya secara langsung. Tantangan lain ialah situasi tak terduga yang kadang terjadi dalam keluarga, apalagi setelah anak semakin besar. Di samping kebutuhan finansial yang semakin membengkak, komunikasi di rumah juga tidak selalu mulus ketika mereka masih kecil atau di sekolah dasar. Kita sebagai orang tua dituntut harus terus belajar menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan pelayanan. Kadang ada godaan mau menyembunyikan diri saja dengan pelayanan untuk menghindari ketegangan di rumah. Tetapi ini tidak selalu baik. Persoalan di rumah harus lebih dahulu diselesaikan supaya bisa fokus pelayanan keluar. Sejauh ini kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan selalu menopang kami baik dari segi finansial maupun kebutuhan internal dalam rumah tangga. Pengalaman merasa frustrasi sering juga terjadi dalam pelayanan di Afrika Selatan. Ketika kita mulai menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan kepada kontak kita selama ini, seberapa banyak energi yang kita sudah habiskan buat mereka, tetapi kita tidak melihat tanda-tanda rohani yang kita rindukan dari pihak mereka. Kita menjadi frustrasi. Pada saat inilah Tuhan mengajar saya lagi tentang arti melayani sebagai pekabar Injil. Tuhan memberikan kepada saya pengertian baru bahwa tugas saya sebagai hambanya adalah memberitakan kabar baik tentang kasih Yesus kepada mereka. Memberikan apa yang saya dapat lakukan untuk menolong kebutuhan mereka, mendoakan mereka, mengasihi mereka secara murni, dan peduli atas hidup mereka.
untuk mengubah pikiran mereka mau ikut Kristus atau tidak adalah urusan Roh Kudus. Saya tidak berhak mengubah mereka untuk menjadi seperti yang saya mau, tetapi membiarkan Tuhan melakukan atas mereka seperti apa yang Dia mau. Terbukti, beberapa orang yang memutuskan mengikut Kristus dan bertemu dengan kami, mereka tidak selalu bertobat dengan secara langsung seperti yang kami harapkan, melainkan dengan cara Tuhan sendiri pada waktu yang justru kami tidak duga. Hati saya menjadi terhibur mengetahui hal ini. Menyampaikan Injil kepada orang lain bukan lagi merupakan beban bagi saya atau sebagai suatu duty, melainkan suatu kesukaan yang otomatis mengalir, khususnya ketika bertemu dengan orang yang saya tahu belum mengikuti Kristus. Saya tidak menjadi marah ketika seseorang menolak berita yang saya sampaikan, melainkan bersukacita karena telah bertambah lagi satu orang mendengar tentang kasih Yesus Kristus. Langkah selanjutnya yang saya dapat lakukan ialah mendoakan orang tersebut, mengunjungi dan kontak orang tersebut jika bersedia menerima kunjungan saya. Yang dapat saya simpulkan dari pengalaman pelayanan selama ini ialah bahwa dalam pelayanan pekabaran Injil yang saya lakukan sebagai pemberita Injil, saya terus belajar tentang bagaimana mengabarkan Injil itu sendiri dan apa artinya kabar baik untuk orang lain. Saya menutup kesaksian ini seperti Paulus bertekad, celakalah saya jika tidak menyampaikan Injil kepada mereka yang akan binasa tanpa Injil.